Nah, penggunaan APD sangat penting karena dapat mengurangi resiko kecelakaan dan meningkatkan keselamatan pekerja. Yang lagi kita gunakan ini adalah beberapa jenis APD pada umumnya, yaitu ada sarung keselamatan, kacamata keselamatan, dan sarung keselamatan, rompi keselamatan, dan sepatu keselamatan. Tapi kalian tahu nggak fungsi dari APD yang kita pakai? Helm keselamatan berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan atau benda yang terjatuh. Jika tidak memakai helm keselamatan, kepala berpotensi cedera akibat benda yang jatuh seperti ini dan juga ini. Kira-kira apa ya fungsinya? Fungsinya adalah untuk melindungi mata kita dari serpihan-serpihan kecil, contohnya seperti debu. Dan apa sih penyebabnya jika kita tidak menggunakan kacamata ini? Akibatnya adalah yes, betul sekali, mata kita akan iritasi karena debu masuk ke mata kita. Helm keselamatan berfungsi untuk melindungi tangan dari benda panas maupun benda yang berbahaya. Jika tidak memakai sarung tangan, maka akan berisiko untuk terluka dan iritasi. Ini rompi keselamatan membantu pekerja lebih mudah terlihat, terutama di area kerja yang ramai. Jika tidak memakai, pekerja pun sudah terlihat dan berisiko tertabrak kendaraan warehouse. Sepatu keselamatan. Fungsinya apa ya kira-kira? Fungsinya adalah untuk melindungi kaki kita dari benda tajam, benda berat, dan permukaan-permukaan yang licin. Dan apa ya penyebabnya jika kita tidak menggunakan sepatu ini? Penyebabnya adalah yes, betul sekali, kaki kita akan cedera. APD itu sangat penting untuk melindungi dan membuat kerja kita menjadi lebih aman. Tapi masih ada yang nggak pakai APD karena merasa nggak nyaman atau nggak penting. Padahal kalau kita tidak menggunakan APD bisa membuat risiko kecelakaan dan kerugian yang sangat meningkat. Nah, jadi kita wajib pakai APD sesuai jenis kerja dan masalahnya. Gunakan APD dengan benar sebelum bekerja. Semangat bekerja dimulai dari diri sendiri. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like Rambu-rambu keselamatan adalah tanda atau simbol yang digunakan untuk memberikan informasi, peringatan, larangan, dan petunjuk keselamatan di tempat kerja. Tujuannya adalah untuk membantu pekerja mengenali potensi bahaya dan menciptakan lingkungan kerja yang aman. Rambu keselamatan berfungsi untuk memberikan informasi mengenai potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Selain itu, rambu-rambu juga berfungsi untuk mematuhi aturan keselamatan dan membantu mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Rambu perintah berwarna biru digunakan untuk menunjukkan yang wajib dilakukan seperti wajib menggunakan APD. Jika tidak dipatuhi, pekerja akan mengalami Rambu peringatan berwarna kuning digunakan untuk memberitahu adanya potensi bahaya di area kerja. Jika tidak dipatuhi, seseorang dapat menyebabkan rambu larangan berwarna merah digunakan untuk menunjukkan tindakan yang tidak boleh dilakukan, seperti jika tidak dipatuhi dapat menyebabkan rambu kondisi aman berwarna hijau menunjukkan jalur evakuasi dan lokasi P3K. Jika tidak dipatuhi atau jalur evakuasi terhalang, proses evakuasi saat keadaan darurat dapat jika rambu keselamatan dapat dipatuhi, lingkungan kerja menjadi lebih aman dan risiko kecelakaan menjadi lebih berkurang. Namun, jika rambu-rambu keselamatan diabaikan, resiko kecelakaan kerja dapat meningkat dan membahayakan pekerja. Kalian tahu nggak sih di warehouse itu ada prinsip 5S. Yang pertama adalah SEIRI atau ringkas. SEIRI adalah kegiatan memilah-milih barang yang diperlukan dan menyingkirkan barang yang tidak diperlukan agar area kerja lebih rapi, efisien, dan mudah dikelola. Yang kedua ada SEITON atau rapi.
Seitun adalah kegiatan menata dan menyimpan barang pada tempat yang ditentukan agar barang mudah ditemukan, digunakan, dan dikembalikan. Trust you well tonight. If it's giving it to you just right, the way I did before. I overdosed. Ketiga, ada seiso atau resik adalah kegiatan membersihkan area kerja dan peralatan secara rutin untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih, aman, dan nyaman. Keempat, ada seiketsu atau rawat adalah kegiatan menjaga dan menstandarkan kondisi kerja yang sudah rapih, tertata, dan bersih agar tetap terpelihara secara konsisten. Yang kelima ada shitsuke, rajin atau disiplin. Shitsuke adalah kegiatan membiasakan diri untuk disiplin, mematuhi standar kerja yang telah ditetapkan agar budaya 5S dapat berjalan secara berkelanjutan.